Coba amati dan sebutkan benda di sekitar kita. Setelah kita amati, pasti banyak benda dan sangat beraneka ragam ya, sobat. Nah, bagaimana kita supaya mudah mempelajari keanekaragaman tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Sobat MIPA. Bagaimana kabar hari ini sobat? Semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk video kali ini tentang penjelasan materi IPA kelas 7 SMP, yaitu klasifikasi makhluk hidup bagian 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba amati dan sebutkan benda di sekitar kita. Setelah kita amati, pasti banyak benda dan sangat beraneka ragam ya, sobat. Nah, bagaimana kita supaya mudah mempelajari keanekaragaman tersebut? Berdasarkan ilustrasi tersebut, bisa kita tulis ada sekumpulan anak, kemudian ada ayam, ada bebek, kambing, kupu-kupu, burung, kucing, dan ada pohon, rumput, tanaman, serta ada rumah, pagar, dan juga air. Cukup beraneka ragam ya sobat. Untuk mempermudah, kita bisa mengelompokkannya. Pengelompokan ini disebut klasifikasi. Jadi, klasifikasi adalah cara untuk mengelompokkan benda berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki benda tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari benda-benda yang ada di sekitar kita. Pengelompokan benda itu ada dua, yaitu benda tak hidup atau istilah lainnya abiotik, dan benda hidup atau istilah lainnya biotik. Untuk benda tak hidup atau abiotik ini tidak memiliki ciri-ciri atau gejala-gejala kehidupan. Sedangkan benda hidup atau biotik ini memiliki ciri-ciri atau gejala-gejala kehidupan. Ciri-ciri dari benda tak hidup atau benda mati yaitu yang pertama, tidak bernafas. Yang kedua, tidak memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, tidak tumbuh dan berkembang. Yang keempat, tidak berkembang biak. Yang kelima, tidak peka terhadap rangsang. Selanjutnya, ciri-ciri dari benda hidup atau makhluk hidup yaitu yang pertama, bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Dan yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Mari kita cari tahu perbedaannya masing-masing. Yang pertama, bernafas. Kita manusia bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen ini digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Selain menghasilkan energi, juga menghasilkan zat sisa, yaitu karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida ini digunakan tumbuhan untuk bernafas dan menghasilkan oksigen yang akan berguna bagi makhluk hidup lainnya di pagi dan siang hari. Sedangkan di malam hari, tumbuhan akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup membutuhkan energi. Nah, dari manakah energi yang digunakan makhluk hidup untuk beraktivitas? Ya, untuk memperoleh energi, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Jadi, makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak.
sedangkan minuman atau air berfungsi sebagai pelarut di dalam tubuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Bergerak dapat dikelompokkan menjadi bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif yaitu dapat bergerak dengan bebas atau dapat berpindah tempat. Sedangkan bergerak pasif yaitu bergerak tidak bebas atau tanpa berpindah tempat. Nah, manusia dan hewan termasuk bergerak aktif karena dapat bergerak secara bebas atau berpindah tempat. Contohnya berlari, bermain bola, menggerakkan tangan, dan sebagainya. Nah, untuk dapat bergerak, manusia dan hewan memerlukan alat gerak seperti kaki, sirip, sayap, dan sebagainya. Kemudian, tumbuhan termasuk bergerak pasif karena tidak dapat bergerak bebas. Tumbuhan hanya bisa mengikuti arah cahaya matahari, arah gravitasi, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, tumbuh dan berkembang. Coba perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Dan hewan juga mengalami hal yang sama. Contoh, kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, jadi tumbuh adalah perubahan ukuran, volume, dan massa tubuh. Sedangkan berkembang merupakan salah satu perubahan menuju kedewasaan. Selanjutnya yang kelima, berkembang biak. Semua makhluk hidup dapat berkembang biak. Dari individu yang jumlahnya sedikit, kemudian berkembang biak menjadi individu dengan jumlah yang banyak. Nah, jadi berkembang biak atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Tujuannya untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Kemudian contoh selanjutnya itu ada seekor induk kucing yang melahirkan anak kucing. Selanjutnya yang keenam, peka terhadap perangsang. Bagaimanakah reaksi kamu jika di siang hari kamu menghadap ke matahari? Tentu secara spontan, kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Jadi, kemampuan untuk menanggapi rangsangan adalah iritabilitas. Contoh yang lain yaitu daun putri malu yang ketika disentuh akan menutup. Jadi, rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, sentuhan, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh, adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya seperti bunglon yang dapat merubah warna tubuhnya sesuai lingkungannya. Kemudian ada tumbuhan kaktus yang dapat hidup di lingkungan yang kering. Jadi, makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan hidup lebih lama. Kemudian individu sejenisnya akan cenderung bertambah lebih banyak. Akan tetapi, makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri akan punah. Demikian penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk klasifikasi makhluk hidup bagian 2 akan dibahas di video berikutnya. Jika teman-teman berkenan, bisa subscribe, like, dan beri komentar ya. Kemudian, jangan lupa untuk tetap belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.